Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian kitab tauhid pada setiap malam Sabtu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita mengingatkan kepada diri saya pribadi dan ikhwah sekalian untuk terus meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Tabaraka wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, yaitu dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa itulah sesungguhnya kita akan digolongkan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak bertakwa, maka hakikatnya orang tersebut sedang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah untuk duduk di majelis di masjid ini dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama ini sebagai bekal kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam majelis ini kita membaca kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kitab yang sangat penting bagi kita untuk dipelajari, untuk kita pelajari karena membahas tentang perkara yang sangat mendasar di dalam agama kita, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mewujudkan iman kita kepada Allah Ta'ala, bagaimana kita mewujudkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah kita ketahui sebelumnya bahwasanya tauhid ini perkara yang sangat-sangat penting sekali, dan dia merupakan asas seseorang mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tidak akan mungkin seseorang itu akan selamat, terutama di akhirat kelak, kecuali jika dia memiliki tauhid, memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata pembahasan tentang tauhid ini sangatlah luas, ya kan? Sebagaimana telah kita pelajari dari awal kitab ini sampai sekarang, ya. Yang ini kita pada bab yang ke-37, ya. Kita masuk pada bab yang ke-37, ya. Yang ini telah kita lalui pembahasan yang cukup banyak yang berkaitan dengan masalah tauhid, ya. Maka alhamdulillah, sekali lagi kita memuji Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk mau mempelajari kitab ini. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang terdapat dalam kitab ini, ya, agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu telah kita selesaikan walhamdulillah bab yang ke-36, yaitu tentang riya, ya, bab yang menjelaskan tentang riya, yang mana hal itu merupakan syirik kecil, ya, merupakan perkara yang samar yang bisa membatalkan
dan menggugurkan amalan seseorang, yaitu amal solehnya. Yang hal itu sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW menjangkiti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Maka jika kita membayangkan hal ini, maka tentunya kita merasa khawatir terhadap diri kita. Nabi Muhammad SAW saja telah mengkhawatirkan hal itu terjadi pada para sahabat, apalagi kita. Maka semestinya kita lebih khawatir lagi. Oleh karenanya kita harus senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan keikhlasan dalam amalan-amalan kita, agar kita dijauhkan dari kesyirikan yang ada. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini di antara doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari berbagai macam kesyirikan, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami memohon perlindungan kepadamu, min an nusyrika bika, dari melakukan kesyirikan kepada Engkau terhadap syai'an na'lamu, sesuatu yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak kami ketahui. Ya, doa yang sangat penting sekali ya untuk kita ucapkan agar Allah Ta'ala menghindarkan kita dari kesyirikan-kesyirikan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada bab selanjutnya yang akan kita pelajari malam ini insyaallah Ta'ala, penulis menyampaikan pembahasan yang ada kemiripan dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang riya, yaitu bab minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan adalah keinginan seseorang mendapatkan dunia dengan amal solehnya. Keinginan seseorang mendapatkan dunia dengan amal solehnya. Ya. Sebelum kita baca dalil yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini atau dalam bab ini, ya, dan kita terangkan insyaallah Ta'ala atau kita sampaikan beberapa keterangan dari para ulama dalam bab ini, maka kita ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang kandungan dari bab, atau maksudnya adalah maksud dari bab ini, maksud yang ingin disampaikan oleh penulis dari bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Ya. Di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang salah satu di antara bentuk kesyirikan. Salah satu di antara bentuk kesyirikan yang bisa menjangkiti manusia. Dan syirik yang dimaksud di sini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dalam berbagai kitab syarah mereka, dia adalah syirik kecil. Syirik kecil. Terutama apabila ini terjadi pada seorang muslim, ya kan? Walaupun bisa jadi apa yang disampaikan dalam bab ini dia merupakan syirik besar yang menjangkiti orang-orang yang kafir. Tetapi apabila hal ini terjadi pada seorang muslim, menginginkan dunia dengan amal solehnya, sedangkan dia adalah seorang muslim, ya, yang dia itu masih menjaga tauhidnya, yakni dalam arti masih menjauhi syirik-syirik besar, maka keberadaan keinginan seseorang muslim untuk mendapatkan dunia dengan amal solehnya ini merupakan syirik kecil, merupakan syirik kecil. Dan ini juga merupakan syirik yang khafi, sebagaimana kemarin ketika kita belajar tentang riya, disebutkan Rasulullah SAW mengkhawatirkan para sahabatnya itu terkena syirik khafi, syirik yang apa? Samar. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, yaitu seseorang yang sholat, yang dia kemudian memperbagus sholatnya karena mengetahui ada orang yang melihat dia, yaitu riya. Ya. Maka bab ini juga termasuk syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa demikian? Karena hal ini terjadi pada hati manusia, pada iradah manusia, pada keinginan manusia, niatan manusia. Maka ini termasuk syirik khafi. Nah, dan dari sini kita mengetahui bahwasanya
antara bab ini dengan bab yang sebelumnya yaitu riya ada hubungan, ada persamaan, ya kan? Keduanya sama-sama syirik kecil, keduanya sama-sama syirik khafi, ya, syirik yang tersembunyi di dalam hati. Dan kalau kita lebih detail lagi, bahwasanya orang yang riya, ya, hakikatnya dia itu kan menginginkan pujian manusia yang terjadi di mana? Di dunia. Maka kalau kita lihat secara detail lagi, maka seakan-akan riya itu merupakan bagian dari bab ini. Riya merupakan bagian dari bab ini. Karena apa? Hal ini ini Syekh menyebutkan dalam judul babnya, seseorang menginginkan dunia dengan amal solehnya, dan termasuk bagian dari dunia apa? Pujian manusia. Ya. Jadi seakan-akan riya itu merupakan bagian dari bab ini dan disendirikan karena dia memiliki bahaya yang sangat besar yang itu bisa menjangkiti banyak manusia. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lagi, ya kan, walaupun itu seakan-akan ada hubungan, ya, yang ini lebih umum, yang itu lebih khusus, tetapi bisa juga kita katakan antara riya dengan yang bab ini ada perbedaan. Kenapa? Karena maksud penulis membawakan bab ini, ya, bukan dunia secara umum termasuk pujian manusia, tidak, tetapi dunia, yakni manfaat-manfaat dunia yang bisa dirasakan oleh seseorang. Jadi dia melaksanakan amalan-amalan soleh, niatnya untuk mendapatkan manfaat-manfaat dunia yang bisa dia rasakan, entah itu berupa harta, entah itu berupa jabatan, entah itu berupa kedudukan, ya, entah itu berupa kesehatan dan lain sebagainya, yang itu merupakan manfaat-manfaat dunia, ya. Baik. Kemudian di sini beliau mengatakan minasyirki iradatul insan bi'amalihi, ya. Termasuk syirik adalah seseorang menginginkan dengan amalnya, yaitu dunia, dia menginginkan dunia. Nah, amal yang dimaksud di sini bukanlah amal secara umum, karena amalan manusia itu ada amal yang memang tujuannya itu adalah dunia, ada yang amal yang itu adalah amalan akhirat, ya kan? Maka yang dimaksud dalam hadis ini, dalam bab ini adalah amalan manusia yang terkait dengan amalan akhirat, bukan amalan dunia. Adapun amalan dunia, maka silakan seseorang itu menginginkan dunia dengannya. Seperti contohnya apa? Contohnya apa? Misalnya berjual beli, ya kan? Berjual beli, ya, sewa menyewa, ya kan? Maka hal itu ketika dilakukan, seorang melakukan amalan tersebut dan menginginkan dunia, memang sudah sewajarnya, ya kan? Ini merupakan amalan dunia, amalan yang diharapkan dari amal tersebut mendapatkan manfaat-manfaat dunia. Misalkan seseorang kerjaannya adalah sebagai tukang batu atau misalkan tukang jahit, ya. Dia tidak menjual barang tapi dengan kemampuannya, dengan skillnya itu dia menjual jasanya, ya kan? Dia melakukan amalan ini mengharapkan imbalan, ya, mengharapkan imbalan berupa dunia. Maka ini bukan termasuk pembahasan bab kita, bukan termasuk pembahasan bab kita, karena memang itu amalan yang ditujukan untuk mendapatkan kehidupan dunia, ya, bisa difahami, ya. Nah, yang dimaksud dalam bab ini adalah amalan-amalan yang memang Allah Ta'ala syariatkan, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakannya dalam rangka untuk kehidupan akhirat kita, yaitu amal soleh atau ibadah kita, ya, amal soleh atau ibadah kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita telah memahami, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk siam, untuk zakat dan lain sebagainya di antara amalan-amalan akhirat, ya, di antara amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa taala, semata-mata Allah Taala menghendaki agar kita melaksanakannya itu untuk akhirat kita, bukan untuk dunia kita, ya kan? Sehingga semestinya seorang muslim ketika melakukan amalan-amalan tersebut, amal soleh tersebut, dia tidak memiliki niatan untuk mendapatkan dunia dengan amal tersebut. Hendaknya dia murnikan amal tersebut untuk akhiratnya. Hendaknya dia murnikan amal tersebut untuk akhiratnya, ya. Inilah kesempurnaan tauhid. Kesempurnaan tauhid seseorang ketika dia itu bisa menjadikan amal solehnya, amal ibadahnya itu hanya dia niatkan untuk mendapatkan akhirat, ya. Ini kesempurnaan Kesempurnaan tauhid seseorang, ya. Oleh karena itu di sini dibahas
Bagaimana apabila seseorang itu ternyata dengan amal solehnya itu menginginkan apa? Manfaat-manfaat dunia. Maka Syekh langsung menegaskan dalam judul babnya minasyirki. Dia termasuk apa? Termasuk kesyirikan. Yang dimaksud adalah syirik kecil, yang tentunya dia apa? Bertentangan dengan ini kamalut tauhidil wajib, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib, ya. Bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Apa maksudnya kalimat ini? Yaitu dia mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, ya. Dia mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Artinya apa? Dia adalah merupakan dosa besar. Dia merupakan apa? Dosa besar. Baik. Ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an. Di sini penulis rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita dalam bab ini dua dalil, ya. Dua dalil. Yang pertama dari ayat Al-Qur'an, yang kedua adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca dulu ayatnya. Silakan Mas. Dari judul babnya, ya, silakan. Bab 37 yang termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 15 sampai 16. Baik, barakallahu fiik. Di sini disampaikan oleh penulis satu atau dua ayat, ya. Kalau di dalam matan aslinya itu beliau menyebutkan satu ayat, ya. Tetapi yang dimaksud untuk kelengkapan ini penjelasannya maka dibawakan dua ayat sekaligus. Tapi dalam matan aslinya itu kalau tidak salah cuma satu ayat, yaitu pada ayat yang ke 15 saja, ya, ayat yang ke-15. Adapun selanjutnya itu adalah tambahan penjelasan dari penerjemah, ya kan? Baik. Tapi itu penting untuk kita ketahui kelanjutan ayat tersebut. Dan demikian juga para ulama yang memberikan penjelasan dari kitab ini, mereka tidak hanya menjelaskan ayat 15 saja, tetapi juga dengan ayat yang ke-16, karena itu merupakan satu kesatuan, ya. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka niscaya kami berikan kepada mereka balasan dari amalan tersebut, balasan dari amalan-amalan mereka di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan atau dikurangi sedikit pun dari balasannya itu, ya. Ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an. Di sini dalam ayat ini sangat jelas sekali, ya, bahwasanya Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah Ta'ala akan berikan di dunia, ya. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau kita lihat ayat ini secara sendirian, ya, ayat ini semata-mata ayat ini, maka seakan-akan kita memahami pasti, ya kan? Ini kan dikatakan oleh Allah Ta'ala, barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia tanpa dikurangi. Wa hum fiha la yubkhasun. Kalau kita pahami langsung dari ayat ini,
bahwasanya siapa saja yang menginginkan dunia pasti dapat dunia dan tidak dikurangi. Betul? Ya enggak? Tetapi kata para ulama, ayat ini sifatnya umum ya. Ayat ini sifatnya umum, kemudian ditakhsis, khususkan dengan surat Al-Isra ya. Ayat 18. Kita bisa lihat dalam surat Al-Isra ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan al-ajilah yaitu kehidupan dunia ini, sama ya. Al-ajilah adalah perkara-perkara yang disegerakan di kehidupan dunia ini. Man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan ini dunia ini, ringkasnya gitu ya, ajalna lahu fiha, maka kami akan segerakan bagi dia di dunia ini. Tapi Allah Ta'ala memberikan tambahan keterangan di sini, tidak seperti yang dalam ayat tadi. Dan ini bukan dua ayat yang bertentangan ya, bukan, karena satu ayat dengan yang lainnya itu saling menjelaskan satu sama lain. Artinya ayat ini sebagai keterangan tambahan dari ayat yang tadi. Allah Ta'ala mengatakan ajalna lahu fiha, maka kami akan segerakan untuknya, ini segerakan balasan untuknya di dunia ini, ma nasya'u, apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki. Artinya tidak pasti, ya enggak? Tidak pasti orang yang menginginkan dunia mendapatkan dunia. Akan tetapi itu apa? Itu adalah terkait dengan apa? Tergantung dengan apa? Masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala dengan dalam kehendaknya itu penuh dengan hikmah. Allah Ta'ala dengan dalam kehendaknya ini, dalam masyiahnya ini penuh dengan hikmah. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan balasan dunia dan itu Allah berikan, maka itu pasti ada hikmahnya. Demikian pula yang tidak diberikan balasan di dunia, maka ada hikmahnya juga ya. Artinya kalau kita gabungkan dengan kedua ayat ini ya, bahwasanya orang yang menginginkan kehidupan dunia dengan amalnya, tentunya amal saleh yang kita bicarakan di sini ya, maka dia tidak ada jaminan mendapatkan apa? Mendapatkan dunia. Tidak ada jaminan untuk mendapatkan dunia. Bahkan disebutkan ya dalam kelanjutan ayat tersebut, kalau dalam surat Al-Isra, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Kemudian kami jadikan bagi dia jahannam. Ya, kami jadikan bagi dia jahannam yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina, tercela, dan dalam keadaan terlaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang menginginkan dunia dengan amal solehnya tidak mesti akan dapat. Ya, tidak mesti akan apa? Dapat. Sehingga pasti dia akan merugi, ya kan? Sudah enggak mesti dapat, tapi amalannya itu sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pahala di akhirat. Karena dia di akhirat tidak akan mendapatkan apapun dari amalnya. Kan gitu kan? Artinya dia akan rugi sekali. Ya kan? Saya ulangi lagi, ketika seseorang melakukan amal soleh, ya kan, untuk niatan dunia, maka pertama, jelas amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah, ya kan? Artinya tidak akan berpahala di akhirat, dia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat, ya, bahkan dia mendapatkan dosa, gitu kan? Dan yang kedua apa? Niatnya itu tidak mesti keturutan, ya kan? Niatnya tidak akan mesti terwujud, karena itu terkait dengan apa? Masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan coba perhatikan pada ayat selanjutnya di dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-19. "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Ya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia melakukan usaha untuknya, melakukan usaha untuk mendapatkan akhirat. Jadi dia melakukan amalan dan niatnya juga akhirat. Apa kata Allah? Wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah orang yang mukmin. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka itulah yang usahanya itu pasti akan disyukuri oleh Allah Ta'ala. Artinya pasti Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka. Ya, pasti akan memberikan balasan kepada mereka. Ya, jadi
Artinya apa? Seseorang yang memiliki yang melakukan amalan soleh, melakukan amal soleh dan niatnya akhirat, maka janji Allah Ta'ala tidak akan apa? Diingkari. Janji Allah Ta'ala tidak akan luput bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan balasan di akhirat, ya kan? Karena sa'yuhum mashkura. Usaha mereka, amalan mereka itu akan disyukuri oleh Allah Ta'ala. Artinya Allah akan memberikan balasan di akhirat nanti. Dan lihat ayat selanjutnya lagi, ayat ke-20. Kullan numiddu haula wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Dan Allah Ta'ala mengatakan setiap masing-masing dari dua kelompok tadi, entah itu yang menginginkan dunia ataupun yang menginginkan akhirat, ya kan? Kami berikan kepada mereka kullan numiddu haula wa haula, kepada mereka dan mereka, ya kan? Yang pertama dan yang kedua sama-sama diberikan apa? Min 'ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu. Artinya mereka pasti mendapatkan jaminan kehidupan di dunia. Kalaupun kita nggak menginginkan dunia, Allah pasti akan berikan apa? Dunia. Itu sudah janji Allah Ta'ala. Jadi nggak usah kita nyari-nyari dunia dengan amalan akhirat, akan kita merugi nantinya. Paham ya? Karena Allah sudah memberikan jaminan hidup di dunia. Sudah. Amalan akhirat untuk akhirat. Jangan kita jadikan dia untuk apa? Dunia. Nanti akan merugi kita. Sudah nggak dapat jaminan dunia, ya kan? Dengan amal akhirat tersebut malah mendapatkan apa? Dosa dan pahala di akhirat akan sia-sia. Kan gitu. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Dan sungguh pemberian Rabbmu itu tidak akan terhalang. Artinya ketika Allah Ta'ala sudah menetapkan setiap orang itu mendapatkan rezeki dunia, ya kan, penghidupan dunia, maka pasti akan diberikan tersebut kepada orang itu, ya. Ma'asyiral ikhwah, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Dari sini maka kita seharusnya memiliki prinsip ya dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam kita hidup di dunia, terutama dalam ketika kita melakukan amal-amalan ibadah, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadikan amal ibadah kita itu murni untuk akhirat. Jangan sampai sedikit pun untuk dunia. Apalagi riya, ya, apalagi apa? Riya, ya. Kalau kata para ulama itu antara niat yang riya dengan niat yang menginginkan dunia, lebih jelek niat yang riya. Makanya saya katakan apalagi riya, gitu kan? Apalagi riya. Lebih jelek niatan yang riya. Kenapa? Karena yang niatan dunia itu, ya, bisa jadi memang dia mendapatkan manfaat darinya, ya kan? Tetapi yang riya itu nggak ada manfaat sama sekali. Walaupun yang niatan dunia ini, ya, juga tercela kan, karena dia termasuk apa? Termasuk perkara yang merusak keikhlasan kita di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjut tadi ayat dari surat Hud ya, ayat 15, di mana tadi Allah Ta'ala mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka niscaya kami akan memberikan kepada mereka balasan amal tersebut di dunia, sedangkan mereka tidak akan dikurangi, tidak akan dirugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Perhatikan ayat selanjutnya ini. Ini mirip dengan yang dalam surat Al-Isra tadi ya. Ulaika alladzina, mereka itulah orang-orang yang laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Artinya amalan itu apa tadi? Tidak akan membuahkan hasil di akhirat. Amalan yang dia niatkan untuk dunia tidak akan membawa hasil di akhirat. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan gugurlah apa yang telah mereka perbuat di dunia itu, wa batilun ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang telah mereka amalkan, ya. Jadi amalnya tidaklah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah Ta'ala beri balasan pahala atas amalannya tersebut. Nah, ma'asyiral ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui tentang ayat ini secara global ya, bahwasanya orang yang menginginkan dunia ya dalam kehidupan ini dalam amal salehnya itu menginginkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan hasil di akhirat ya. Maka para ulama telah menjelaskan kepada kita terkait dengan ayat ini
terkait dengan ayat ini masuk ke dalamnya beberapa golongan manusia. Ini saya bacakan penjelasan ini dari penjelasannya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau. Ini barangkali antum mau merujuk ya. Kitab beliau I'anatul Mustafid, syarah kitab tauhid ini ya. I'anatul Mustafid, yang beliau menukilkan atau menyampaikan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam sebagian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau tentang ayat ini, beliau menyebutkan ayat ini mencakup beberapa golongan manusia. Ya, di sini disebutkan ada 4 golongan manusia. Saya bacakan saja biar lebih mudah ya. Jadi yang termasuk dalam ayat ini ada 4 golongan manusia. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menurut apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama, yang masuk dalam ayat tadi, kalau masuk dalam ayat tadi berarti terpuji atau tercela? Tercela. Baik. Yang masuk dalam ayat tadi adalah al-musyriku wal kafir alladhi ya'malu a'malan salihatan fi hadhihi dunya min it'amit ta'am wa ikramil jar wa birril walidain was sadaqat wa tabarru'at wa wujuhil ihsan wa la yu'jar 'alaiha fil akhirah li'annaha lam tubna 'ala at-tauhid. Fahuwa dakhilun fi qawlihi ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nah, kata beliau, golongan yang pertama yang masuk dalam ayat tadi adalah orang yang musyrik yang kafir. Jadi orang yang musyrik yang kafir, yang terkadang mereka melakukan amal-amal kebaikan ya di dunia ini. Seperti apa misalnya? Memberi makan kepada orang miskin, ya kan? Kemudian memuliakan tamu, kemudian birrul walidain, kemudian sedekah, ya, kemudian tabarruat itu apa ya, amalan yang sukarela gitu kan? Ya, mungkin seperti apa sih contohnya? Semuanya amalan yang sifatnya sukarela, dia berikan relawan ya, misalnya seperti itu dan lain sebagainya, ya. Wa wujuhil ihsan, dan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Banyak ya orang-orang kafir yang seperti ini ya. Seperti ya, contohnya apa ya? Bantu bencana dan lain sebagainya ya. Nah, maka kata beliau la yu'jar 'alaiha fil akhirah. Mereka enggak akan diberi balasan atas amalan-amalan tersebut di akhirat. Walaupun mungkin ya, mereka menginginkan menginginkan balasan di akhirat. Ya kan? Sebagian agama-agama kafir kan masih ada yang mengimani adanya hari akhirat, betul nggak? Seperti ahli kitab, agamanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani kan mengimani adanya akhirat, sehingga bisa jadi mereka ketika melakukan amal itu, ya kan, ingin apa? Balasan di akhirat, ya kan? Ingin balasan di akhirat, murni karena ingin dapat pahala akhirat. Tetapi kata para ulama, dan ini merupakan prinsip yang kita dapatkan dalam agama kita, orang yang kafir itu amalnya sebaik apapun, seikhlas apapun dalam amalan tersebut, ya kan, tidak akan diberi apa? Pahala, ya. Li'annaha lam tubna 'ala tauhid. Karena amalan-amalan tersebut tidak dibangun di atas tauhid. Orangnya itu bukan muslim, bukan muwahhid. Sehingga kata para ulama, ketika mereka menjelaskan syarat diterimanya amal itu ada 2 macam. Syarat yang berkaitan dengan pelaku dan syarat yang berkaitan dengan amalan, ya. Syarat yang berkaitan dengan pelaku yaitu harusnya orang yang melakukan amal itu adalah muslim mukmin, orang yang memiliki iman, dia bertauhid kepada Allah Ta'ala. Baru dia memiliki potensi untuk diterima amalnya. Baik, ini syarat yang berkaitan dengan pelaku. Adapun syarat yang berkaitan dengan amal adalah apa? 2, yaitu keikhlasan dalam melakukan amal dan kesesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syarat yang berkaitan dengan amalan, ya. Nah, maka orang kafir apabila mereka melakukan amal kebaikan, ya kan, mereka tidak akan diberi pahala akhirat. Dan ini masuk dalam firman Allah Ta'ala, fahuwa dakhilun fi qawlihi ta'ala hadhihi man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ya kan, masuk dalam ayat ini tadi. Kata beliau, fal kafiru idza amila hasanatin fa innahu qad yujaza biha fid dunya. Maka orang kafir apabila dia melakukan amal kebajikan,
kadang dia diberi pahala di dunia. Dikatakan kadang karena tadi dalam ayat surat Al-Isra sudah dikatakan manasya'u liman nurid, dan Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan balasan di dunia dan siapa yang tidak. Kan gitu kan? Nah, kadang mereka mendapatkan balasan di dunia. Dan itu nyata ikhwah ya. Itu nyata. Banyak orang-orang kafir yang mereka suka beramal sosial ya kan? Melakukan amal sosial. Mereka dalam kehidupan dunianya itu lebih baik daripada orang-orang yang suka mendolimi manusia, kan gitu kan? Ini nyata, ya, nyata bisa kita saksikan. Nah, tetapi itu, kalaupun Allah Ta'ala memberikan balasan, maka adanya di dunia. Wa amal akhirah, falaysa lahu jazaa'un 'alaiha 'indallahi, li'annaha lam tubna 'ala tauhid wal ikhlas lillah. Adapun akhirat, maka mereka tidak akan mendapatkan balasan sedikit pun atas amalan itu di sisi Allah Ta'ala, karena dia tidak dibangun di atas tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini golongan pertama yang masuk dalam ayat tadi. Jelas ya? Nah, tetapi bukan berarti ini saja yang masuk dalam ayat. Bukan hanya orang kafir yang masuk dalam ayat. Ternyata ada yang lain. Termasuk orang-orang Islam yang niatnya enggak benar di dalam amalan solehnya. Baik. An-naw'u tsani, yang kedua, golongan kedua. Orang yang kedua, al-mu'minul ladzi ya'malu a'malan min a'malil akhirah lakinnahu la yuridu biha wajha Allah wa innama yuridu biha tama'ad dunya kalladzi yahujju wa ya'tamiru an ghairihi yuridu akhdhal 'iwadi wal mal wa kalladzi yata'allamu wa yatlubu al-'ilma syar'iyya min ajli an yahsula 'ala wadhifah fa hadha 'amaluhu batilun fid dunya wa habitun fil akhirah wa huwa syirkun asghar. Kata beliau, yang kedua adalah seorang yang memiliki keimanan, al-mu'min ya, seorang yang memiliki iman yang dia melakukan amalan-amalan akhirat. Perhatikan ini, seorang yang memiliki iman ya, lalu dia melakukan amalan-amalan akhirat tetapi tidak menginginkan dengan amalannya tersebut wajah Allah Ta'ala. Jadi ketika dia melakukan amalan bukan ingin mendapatkan pahala akhirat, bukan ingin mendapatkan wajah Allah Ta'ala, wa innama yuridu biha tama'ad dunya, akan tetapi dia menginginkan dengan amalan tersebut yaitu apa? Kenikmatan-kenikmatan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, ya kan? Manfaat-manfaat duniawiyah, dia inginkan itu. Ya. Maka kata beliau, contohnya seperti apa? Kalladzi yahujju wa ya'tamir an ghairihi yuridu akhdha al-'iwadhi wal mal. Seperti contohnya seseorang yang berhaji menggantikan orang lain. Haji apa namanya? Haji apa namanya? Haji badal, ya. Haji badal, ya, menggantikan orang lain, ya. Dia niatnya itu bukan untuk mendapatkan wajah Allah, bukan untuk mendapatkan akhirat, tetapi semata-mata, ingat kalimat ini, semata-mata menginginkan apa? Mendapatkan ganti, ini upah, ya, berupa harta. Ini masuk di sini. Jadi seorang yang membadalkan haji orang lain, ya kan, menawarkan badal haji atau badal umroh, tujuannya hanya semata-mata mendapatkan dunia, mendapatkan upah. Maka ini tercela, ya. Ini tercela. Akan tetapi para ulama menjelaskan, kalau seseorang membadalkan haji orang lain, ya kan, dan dia niatnya itu memang untuk lillahi ta'ala, ya kan, dan juga membantu saudaranya kaum muslimin, ya kan, adapun upah yang dia dapatkan hanya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan ibadah haji ini yang dia laksanakan, kan butuh apa? Butuh biaya kan? Maka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Selama dia itu menjaga keikhlasan dalam ibadah hajinya ini. Ya. Tidak mengapa dia itu membadalkan haji orang lain mendapatkan upah pun enggak mengapa. Ya kan? Kan dia butuh biaya kan? Dia butuh biaya dan membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi haji itu kan. Haji butuh waktu yang cukup lama kan, tidak seperti umroh cuma sebentar saja. Ya. Maka tidak mengapa dia mendapatkan upah dari hal tersebut dengan syarat apa? Dengan syarat dia menjaga niatnya, keikhlasan. Dan ini yang agak berat, ya. Karena namanya keikhlasan itu kata para ulama perkara yang sangat berat. Ya, banyak ulama mengatakan, di antaranya Sufyan bin Uyainah mengatakan, atau Sufyan Ats-Tsauri serupa, ya, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati, kata beliau, ya, tidaklah aku mengusahakan sesuatu yang lebih berat untuk aku usahakan menjadi baik
dibandingkan apa? Niat saya. Ya, mengusahakan baiknya niat itu susah, kata mereka, kata para ulama terdahulu. Dan memang demikian ya. Memang demikian. Maka kita harus berlatih, ikhwan azanillah wa yakum jami'an, untuk melatih hati-hati kita untuk mengikhlaskan amalan-amalan kita. Nah, dan nanti dalam hadis yang selanjutnya akan ada faedah yang bagus-bagus insyaallah taala. Nanti kapan pertemuan yang akan datang insyaallah. Wa kalladzi ya'lam wa kalladzi yata'allam wa yatlubul ilma asy-syar'iyyah min ajli ayahsula 'ala wazifah. Contoh yang lain adalah apa? Contoh yang lain, seseorang yang menuntut ilmu, ya kan, mempelajari ilmu syar'i, tujuannya hanya sekedar untuk mendapatkan pekerjaan. Tujuannya sekedar untuk mendapatkan pekerjaan. Hati-hati ini, terutama bagi anak-anak yang apa? Sekolahnya itu di ilmu syar'i gitu kan. Sekolah di pondok, kemudian di misalkan universitas-universitas Islam gitu kan. Maka hati-hati ketika sekolah itu, janganlah berniat untuk mendapatkan semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mendapatkan apa? Dunia. Hati-hati ya. Tetapi kita harus pandai-pandai untuk mengarahkan niat ini agar sesuai dengan syariat ya. Di antaranya apa? Di antaranya kalau bisa, yang penting kita fokuskan dalam belajar ini adalah ilmunya. Kita cari ilmunya, bukan cari apa? Bukan cari setelahnya, entah itu pekerjaan ataukah itu ijazah, tidak. Tapi kita cari ilmunya. Adapun itu belakangan, masalah ijazah kita nggak pikirkan belakangan, gitu kan? Ijazah ataupun pekerjaan nanti belakangan. Yang penting ketika kita mencari ilmu apa? Ketika kita belajar di sekolah, di pondok ataupun di universitas, maka apa? Niatnya fokus untuk mencari ilmu ini. Atau ya kan? Misalkan dia itu ingin mendapatkan ijazah ya, ataupun mungkin pekerjaan di kemudian hari, maka dia meniatkan hal itu bukan semata-mata ijazahnya ataupun pekerjaan yang menghasilkan uang, tetapi itu sebagai sarana untuk apa? Berdakwah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika seseorang belajar ilmu syar'i, kemudian dia niatkan untuk mendapatkan ijazah, lalu ya, bukan berhenti situ ya, tapi ijazahnya itu dia niatkan lagi untuk apa? Memudahkan dia dalam berdakwah. Apalagi zaman sekarang itu kan banyak yang terhalang oleh ijazah gitu kan. Ya, walaupun nggak mesti sih, orang bisa berdakwah tanpa ijazah juga bisa kan. Tetapi kalau dia mungkin tidak bisa berdakwah kecuali dengan ijazah, ya kan, maka itu bisa dia niatkan untuk hal itu. Ya. Tetapi ini sekali lagi perkara niat itu bahaya ya, susah untuk kita meluruskan, sehingga kita harus hati-hati. Makanya sebisa mungkin kita niatnya itu yang selamat-selamat aja lah ya. Nah, baik. Beliau mengatakan di sini fahadha amaluhu batilun fid dunya. Maka orang yang seperti ini amalnya itu batil fid dunya wa habitun fil akhirah, dan gugur di akhirat, dan dia termasuk syirik yang kecil. Ya, ini saya hanya bacakan dari Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Nah, baik, ini yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, an-naw'u tsalits. An-naw'u tsalits, golongan yang ketiga yang masuk dalam ayat tadi, mu'minun 'amilal 'amala shaliha mukhlishan lillah azza wajal, la yuridu bihi malan aw mata'an min mata'id dunya wala wadhifatan, lakin yuridu ayujaziyahu Allahu bihi bi ayashfiyahu Allahu minal maradi wa yadfa'u 'anhu al-'aina wa yadfa'u 'anhu al-a'da'a. فإذا كان هذا قصده فهذا قصد سيء ويكون عمله هذا داخلا في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Nah, perhatikan, ini yang sebenarnya lebih ringan dari yang golongan dua tadi. Tapi beliau di sini masih mengatakan qasdun sayyi, masih mengatakan ini niat yang buruk ya. Nanti saya terangkan insyaallah. Seorang mukmin yang melakukan amal soleh, ini golongan ketiga ya. Seorang mukmin melakukan amal soleh mukhlishan lillah, niatnya itu ikhlas karena Allah. Jadi yang dituju adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi la yuridu bihi malan au mata'an min mata'id dunya wala wadhifah. Dia tidak juga menginginkan harta dengan amal tersebut, tidak pula menginginkan apa? Barang-barang dunia, ya. Tidak pula menginginkan pekerjaan dunia, ya. Tidak menginginkan apa?
barang-barang dunia, tidak menginginkan harta dan seterusnya, pekerjaan dan seterusnya. Jadi ketika dia beramal itu niatnya bukan untuk dapat itu. Beda dengan yang tadi ya, yang tadi dia berhaji niatnya memang untuk dapat duit. Seakan-akan haji itu pekerjaan dunia. Paham ya? Dia melakukan amalan-amalan ibadah niatnya untuk mendapatkan harta. Jadi seakan-akan jasa ya. Ibadah itu seakan-akan apa? Jasa untuk mendapatkan harta. Maka ini sangat tercela yang ini ya, syirik kecil ya tadi ya dikatakan oleh beliau. Tapi ini enggak, dia niatnya apa? Niatnya itu ikhlas lillah. Dalam beramal itu karena Allah. Ya. Dan tidak menginginkan balasan atau upah dari manusia berupa dunia, tidak. Ya, tidak menginginkan upah dari manusia berupa dunia, tidak. Nah, jadi semata-mata karena Allah. Tapi perhatikan khalalnya di sini, ini apa celahnya di sini. Akan tetapi yuridu an yujaziyahu Allahu bihi bi an yashfiyahu Allahu minal maradi wa yadfa'u anhu al-khaira afan aina wa yadfa'u anhu al-a'da'a. Tapi dia ingin agar Allah memberikan balasan kepadanya berupa apa? Manfaat-manfaat duniawiyah. Kalau yang tadi ya, melakukan amalan ingin mendapatkan upah dunia dari siapa? Manusia. Dari selain Allah Ta'ala. Kalau yang ini apa? Dia melakukan amalan lillahi ta'ala, ya kan? Tapi ingin dapat balasan dari Allah di dunia. Ya. Apa itu contohnya? Bi an yashfiyahullahu minal marad, agar Allah menyembuhkan dia dari penyakit. Ya. Melakukan amal soleh, ya kan? Agar Allah Ta'ala menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya. Wa yadfa'u anhu al-'ain, agar Allah Ta'ala menolak ain dari dirinya. Tahu ain ya, penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh mata orang yang hasad, yang dia punya niat jahat kepada orang tersebut. Wa yadfa'u anhu al-a'da, dan agar Allah Ta'ala menolak musuh darinya. Ya. Intinya ibadahnya itu memang lillah, tetapi minta atau mengharapkan Allah Ta'ala memberikan balasannya di dunia, bukan di akhirat. Fa idza kana hadza qasduhu, apabila ini adalah niatannya, fa hadza qasdun sayyi, maka kata beliau ini adalah tujuan yang buruk. Wa yakunu dakhilan wa yakunu amaluhu hadza dakhilan fi qawlihi man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan amalnya ini masuk dalam firman Allah Ta'ala yang sedang kita bahas. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan kepadanya balasan amalnya itu di dunia, dan mereka tidak dirugikan atau tidak dikurangi. Ya. Kenapa beliau mengatakan ini qasdun sayyi? Karena dia lebih memilih yang hina daripada yang mulia. Betul enggak? Harusnya ini kan amal, kalau Allah memberikan balasan, balasannya besar, ya enggak? Balasannya kan besar kan? Apa itu? Surga. Apa itu? Pahala di akhirat kan gitu kan? Tapi kok dia malah apa? Pengen dapat balasan hanya berupa dunia, yang ini perkara yang sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan qasdun sayyi. Tapi wallahu alam di sini beliau tidak menyebutkan sebagai syirik asghar ya. Tidak menyebutkan sebagai syirik asghar, wallahu alam. Artinya barangkali wallahu alam ketika dia itu mengharapnya dari Allah Ta'ala balasan, maka itu tidak termasuk syirik kecil, wallahu alam, ya kan? Tetapi itu adalah merupakan apa? Kesalahan. Harusnya dia itu apa? Minta balasan dari Allah Ta'ala di akhirat. Ya. Baik. Kata beliau, wal mafrudu fil muslimi ayyarjuwa thawabal akhirah. Seharusnya seorang muslim itu bagaimana? Dia mengharapkan pahala akhirat. Dan ini yang kesempurnaan ikhlas. Kesempurnaan apa? Ikhlas. Dia melakukan amal soleh karena Allah Ta'ala dan ingin balasannya di akhirat. Ini kesempurnaan ikhlas. Yarju a'la mimma fid dunya. Dia mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia daripada apa yang ada di dunia. Wa takunu himmatuhu 'aliyatan, sehingga cita-citanya itu tinggi, tidak hanya sekedar ingin mendapatkan apa? Perkara yang rendah di sisi Allah Ta'ala, yaitu dunia. Wa idza arada al-akhirata a'anahu Allahu 'ala umuri dunya wa yassaraha lahu. Kalau Allah Ta'ala, kalau dia itu niatnya itu betul-betul akhirat, ya kan? Maka jangan apa namanya? Jangan bingung urusan dunia. A'anahu Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada dia
atas perkara-perkara dunia, wa yassaraha, dan Allah akan memudahkan baginya. Jadi kita jaga amal kita ini jangan sampai menginginkan apa? Dunia, agar Allah memberikan balasan kita tidak hanya akhirat tetapi juga dunia. Paham ya? Amal akhirat ini kita niatkan untuk akhirat, agar Allah memberikan balasan kita di akhirat dan dunia. Tapi kalau amal kita niatkan di dunia saja, maka bisa-bisa kita nggak mendapatkan akhirat, dan dunia pun itu sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Baik. Maka beliau mengatakan untuk menguatkan hal ini, ketika seseorang melakukan amal akhirat dengan niatan akhirat, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan dimudahkan oleh Allah. Beliau membawakan sebuah ayat ya, atau dua ayat dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan baginya solusi, jalan keluar atas semua permasalahan dia. Ya. Bertakwa kepada Allah, dan masuk dalam konteks kandungan takwa adalah apa? Keikhlasan kita dalam beramal, menginginkan akhirat atas amalan akhirat kita. Paham ya? Ini makna takwa di antaranya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, solusi atas semua permasalahan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah-arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Nah, ini ikhwah. Jadi golongan yang berapa ini nanti? Ketiga ya. Orang yang melakukan amalan soleh lillah, benar lillah, tetapi apa? Tetapi dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala itu di dunia. Maka kalau saya bandingkan dengan penjelasan para ulama yang lain untuk poin atau golongan yang ketiga ini ya, maka dia itu akan mendapatkan balasan itu sesuai dengan kadarnya. Maksudnya apa? Kalau dia itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tadi kan ikhlas kan ya, tapi dia ingin mendapatkan balasan di dunia. Kalau dia masih memiliki keinginan untuk mendapatkan akhirat dan juga disertakan di situ niatan untuk mendapatkan dunia, maka pahalanya itu akan berkurang. Mungkin dia mendapatkan pahala di akhirat, tapi tidak seperti orang yang murni ikhlas, murni niatnya untuk akhirat. Ya. Pahala di akhirat akan berkurang sesuai dengan apa? Kadar niatnya dia untuk di dunia ini. Jika dia amalnya apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Jika amalnya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau amalnya itu sudah bukan karena Allah, semata-mata karena dunia, maka apa? Akan batil amalnya. Faham? Jadi ringkasnya, ketika seseorang beramal soleh, ya kan, ini seorang muslim ya, kita katakan seorang muslim beramal soleh hanya karena dunia, ya kan, ingin mendapatkan dunia, maka amal tersebut gugur, tidak mendapatkan pahala akhirat sama sekali. Paham? Ketika niatnya itu lillahi ta'ala, dia memiliki amal soleh yang dia lakukan ikhlas lillahi ta'ala, menginginkan pahala akhirat juga, tetapi di samping itu menginginkan pahala dunia, maka pahala akhirat mungkin dia dapatkan tetapi tidak sempurna sebagaimana yang niatnya itu lillahi ta'ala murni karena akhirat. Ya, dia akan berkurang pahalanya. Seperti misalnya contohnya gini ikhwan, berjihad fisabilillah, ya, di antara manfaat jihad, ya, sebagaimana kita tahu akan mendapatkan apa? Ghanimah kan, harta rampasan perang, yang itu nanti akan dibagi-bagi kan gitu. Dan ghanimah ini dunia atau bukan? Dunia. Maka kalau seseorang jihadnya itu, ya kan, semata-mata karena ghanimah, pahala akhirat nggak dia dapat dari jihad ini. Tapi kalau dia jihad fisabilillah, ya, untuk mendapatkan pahala jihad akhirat, tapi disertakan padanya ingin dapat apa? Ghanimah, bisa jadi pahala akhirat dia dapatkan tapi tidak sempurna. Paham ya? Beda lagi dengan orang yang berjihad fisabilillah tidak peduli dengan masalah ghanimah. Ingin dalam jihadnya ini lillahi ta'ala. Perkara nanti dia dapat ghanimah setelah perang, tidak masalah. Perkara dia ngambil ghanimah setelah perang, tidak masalah, tidak mempengaruhi apa? Pahala dia di akhirat, selama dia apa? Niatnya ketika perang itu, ketika jihad itu apa? Murni ingin mendapatkan akhirat. Paham? Paham ya? Jadi bukan masalah dia mendapatkan ghanimah atau tidaknya, tetapi masalah niatnya, tujuan dia dalam berjihad itu bagaimana. Jelas ya? Bisa dipahami enggak? Atau masih ada yang bingung? Nah, baik.
wajah-wajahnya kayak serius semua. Yes. Nanti kalau bingung tanya lagi ya insyaallah. Taib, ini yang golongan yang ketiga. Masih ada satu golongan yang keempat. Ini terakhir insyaallah ini ya. Yaitu man ya'malu a'malan shalihah. Orang yang melakukan amal soleh dalam keadaan ya muslim tentunya, thumma yufsiduha bisyirki, kemudian dia membatalkannya atau merusak amal soleh tersebut dengan kesyirikan. Oh, berarti apa? Murtad, ya murtad. Ka'ayyad'a ghairallah minal mauta wa ashabil adrihah kama alih katsirun minal muntasibina al-islamil yawma. Masyaallah. Jadi kata beliau, orang yang melakukan amal soleh tetapi dia merusaknya dengan kesyirikan. Syirik yang besar yang dimaksud, bukan syirik kecil. Syirik yang besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Jadi dia melakukan amal soleh banyak sekali gitu kan. Dan ketika melakukan pun niatnya sebenarnya benar gitu kan, untuk mendapatkan akhirat. Tetapi di luar itu ya kan, di luar amal tersebut dia telah melakukan perbuatan syirik besar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Yang kita tahu syirik besar itu diantara dampaknya apa? Membatalkan seluruh amal, ya kan? Membatalkan seluruh amal. Lau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik akan sia-sia apa saja yang mereka perbuat. Ya. Kata beliau, ka'ayyadu wa ghairallah minal mauta wa ashabil adrihah. Seperti misalnya seseorang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ini contohnya kepada orang-orang yang telah mati atau para penghuni makam-makam tertentu, ya. Doa kepada manusia, doa kepada orang yang sudah mati, gitu kan. Kama alaihi katsirun minal muntasibina lil islamil yaum, sebagaimana hal ini terjadi pada banyak orang-orang yang mengaku Islam pada hari ini. Ini beliau sayangkan, ini keadaan sebagian orang yang mengaku Islam yang mereka apa? Melakukan perbuatan syirik besar, bisa jadi tanpa sadar mereka apa? Keluar dari Islam sehingga amalan-amalan mereka itu gugur sia-sia di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka kita harus hati-hati ya, kita harus mengetahui mana saja yang merupakan syirik besar yang bisa menghapuskan seluruh amal dan mana yang merupakan syirik kecil ya. Ini 4 golongan manusia yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kata beliau dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, baik, barangkali mungkin ini saja yang kita bahas pada malam hari ini ya. 1 ayat atau 2 ayat yang disampaikan oleh Syekh. Kemudian nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab ini dengan membaca hadis yang disampaikan ya. Pada kesempatan yang akan datang biidznillahi tabaraka wa taala. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.